Bab 8. Berlutut dan memohon. Kingston mengangkat kedua bahunya dan berkata, "Kenapa kamu beranggapan seperti itu? Aku adalah anak yatim piatu, bagaimana mungkin aku bisa mengenal sosok hebat seperti Max Ye? Janganlah berpura-pura. Kalau begitu, kenapa kamu bisa tinggal di Imperial Residence?" Kingston kembali berkata, "Aku bagaimana mungkin bisa tinggal di Imperial Residence? Imperial Residence merupakan milik salah satu temanku yang dulunya tinggal bersamaku di panti asuhan. Saat ini, dia sudah pergi ke luar negeri dan dia tahu kalau aku tidak memiliki tempat tinggal. Oleh karena itu, dia pun menyuruh aku untuk tinggal di sana." "Apakah itu benar?" tanya Clue dengan ekspresi yang ragu. "Tentu saja, kenapa? Kamu ingin bercerai denganku setelah tahu kalau Imperial Residence bukan milikku. Ternyata kamu sangatlah materialistik. Bukan seperti itu." Clue kembali berkata, "Kamu sudah menyembuhkan penyakit pada tubuhku dan memberiku kehidupan yang baru. Lagi pula aku sudah menikah denganmu dan menjadi istrimu yang seutuhnya. Tidak masalah kalau kamu miskin, aku bisa menghidupi kamu ke depannya." "Clue, maafkan aku." Saat ini, seorang wanita tiba-tiba berlari ke arah jendela mobil mereka. Rambut wanita itu terlihat sangatlah kacau dan wajahnya terlihat membengkak. Sepertinya wanita itu baru saja dipukul. Wanita itu adalah Janice Wu. Setelah Janice berlari ke arah mobil, Willy pun menghampirinya dari belakang. Willy langsung menarik rambutnya dan menghantam kepalanya ke arah mobil. "Wania brengsek. Aku kehilangan pekerjaanku karena kamu. Aku akan membunuhmu sekarang juga." "Ketua Jiang," kata Bloody. Kingston melambaikan tangannya dan berkata, "Mari pergi, tidak perlu hiraukan mereka." "Suamiku, ini." Clue merasa sedikit khawatir setelah melihat kondisi Janice saat ini. Clue lalu bertanya, "Suamiku, apakah Janice tidak apa-apa?" Kingston tersenyum dan berkata, "Itu masalah keluarga mereka, kita tidak perlu ikut campur." "Clue, aku tahu kalau aku salah. Aku mohon kepadamu untuk meminta kepada Direktur Max agar tidak memecat aku." "Huhu." Suara tangisan Janice terdengar jelas di luar jendela mobil. "Clue, aku salah, aku tahu kalau aku salah. Aku sudah meremehkan kamu dan tidak tahu kalau kamu mengenal Direktur Max. Mohon beri aku kesempatan sekali lagi," kata Janice sambil berlutut di atas tanah. Setelah memukul Janice, Willy pun berjalan ke depan mobil sambil mengeluarkan sebungkus rokok dan berkata, "Bro, oh tidak, Ketua, apakah kamu boleh membuka jendela mobil? Aku ingin berbicara dengan Nona Clue." Bloody lalu menatap Kingston yang sedang duduk di barisan tengah mobil. Kingston lalu menganggukkan kepalanya. Bloody pun membuka jendela bagian tengah mobil tersebut. Willy lalu berjalan ke barisan tengah mobil tersebut dan memberikan sebungkus rokok kepada Kingston. Namun Kingston tidak menerima rokok tersebut. Willy merasa begitu canggung dan segera berkata, "Nona Clue, maaf karena aku telah meremehkan kamu. Aku mohon kepadamu untuk meminta kepada direktur agar tidak memecat aku." Setelah itu, dia pun mengeluarkan sebuah amplop yang berisi sejumlah uang dan memberikan amplop itu kepada Clue. Amplop ini berisi 20 juta. Clue lalu menatap ke arah Kingston. Kingston pun memeluknya dan berkata, "Istriku, mari pergi dari tempat ini. Kita harus segera kembali membawa surat kontrak ini. Aku akan diakui oleh kakek setelah kita pulang membawa surat ini. Setelah itu, kamu akan menjadi istriku yang sah." Clue seketika mengerti apa yang dimaksud oleh Kingston dan segera menganggukkan kepalanya. Clue juga tidak mampu membantu kedua orang ini karena ia tidak mengenal Max. Lagi pula semua ini adalah dampak dari tindakan mereka sendiri. "Bloody, mari pulang." "Baik." Bloody pun menghidupkan mesin mobil dan beranjak pergi dari tempat ini. "Clue!" teriak Janice sambil berlutut di atas tanah. Clue tidak menghiraukannya dan menatap Kingston sambil berkata, "Suamiku, apakah mereka berdua kehilangan pekerjaan karena aku?" Kingston pun berkata, "Tidak sepenuhnya karena kamu. Qianjun Group adalah perusahaan yang besar.
Mereka tidak akan membiarkan adanya koruptor di dalam perusahaan mereka. Willy sering menggunakan haknya dalam hal yang tidak benar. Oleh karena itu, dia tetap akan dipecat suatu saat nanti. Kamu hanya kebetulan muncul di saat yang tepat saja. Setelah mendengar ini, Clue pun merasa sedikit lebih tenang. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di kediaman keluarga Tang. Clue yang telah pulih dari penyakitnya itu membuat seluruh anggota keluarga Tang mulai menyusun rencana untuknya. Cucu tertua di keluarga Tang yaitu Graham, mengundang temannya untuk datang ke rumah dan memperkenalkannya kepada Clue. Temannya itu merupakan bagian dari keluarga Xiao, yaitu Carter Xiao. Dia merupakan seorang keturunan keluarga kaya. Kemarin malam, keluarga Xiao baru saja dilanda oleh sebuah kejadian yang besar. Namun yang meninggal adalah Waxton dan hal itu sama sekali tidak berpengaruh pada Carter. Selama beberapa tahun belakangan, sang kakek yaitu Waxton bersikap begitu teliti dalam hal keuangan dan mengurangi begitu banyak uang jajannya. Saat ini, Waxton telah meninggal dan seluruh harta keluarga Xiao pastilah akan jatuh di tangan ayahnya yang bernama Sander Xiao itu. Setelah ayahnya menerima warisan dari sang kakek, maka kedudukan Carter di dalam keluarga Xiao juga akan mengalami peningkatan. Lagi pula acara pemakaman Waxton dilaksanakan dengan cara yang sangat sederhana. Bahkan anggota keluarga Xiao sendiri juga tidak perlu menghadiri acara pemakaman tersebut. Setelah mendapat kabar dari Graham kalau Clue telah pulih dan menjadi seorang gadis yang cantik, Carter pun memutuskan untuk datang ke keluarga Tang dan memastikan secantik apa wanita yang dulunya merupakan wanita terjelek itu. Di dalam kediaman keluarga Tang, Carter dilayani seperti seorang raja. Graham merasa begitu bangga dan duduk di atas sofa sambil berkata, "Kakek, Carter adalah teman baikku. Dia datang ke tempat ini karena aku berkata kepadanya kalau Clue sudah berubah menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Clue harus bercerai dengan pria miskin bernama Kingston itu dan Clue harus menjadi pacar bagi Carter." Rylan yang duduk di sisi lain itu pun tersenyum dan berkata, "Itu adalah hal yang pasti, hanya anggota keluarga Xiao lah yang layak untuk menjalin hubungan dengan Clue." Perkataan-perkataan dari keluarga Tang membuat Carter merasa begitu dihargai. Ini adalah keuntungan menjadi seorang keturunan dari keempat keluarga besar di kota Jiangzhou ini. Dia tetap akan dihargai kemanapun ia pergi. "Kakek." Saat ini, Clue dan Kingston pun berjalan masuk ke dalam rumah. Dia lalu mengeluarkan surat kontrak yang telah ia dapatkan itu sambil tersenyum dan berkata, "Kakek, aku sudah membawa pulang surat kontrak yang berisi orderan dari Qianjun Group. Kamu tidak akan mengusir Kingston dari rumah ini lagi kan?" Graham tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah Carter yang sedang duduk di sofa itu sambil berkata, "Clue, ini adakah Carter yang berasal dari keluarga Xiao? Apakah kamu tahu keluarga Xiao?" Keluarga Xiao merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di kota Jiangzhou ini. Cepatlah hampiri dia dan berikan rokok padanya. Carter begitu terkejut melihat penampilan Clue saat ini. Carter sebelumnya tahu kalau Clue adalah seorang wanita yang sangat jelek dan dia tidak menyangka kalau Clue akan menjadi wanita yang cantik seperti ini setelah ia pulih. Sepertinya kunjungan kali ini tidak akan sia-sia dan Clue lebih cantik dibandingkan semua wanita yang pernah ia permainkan sebelumnya. Dia pun berjanji kepada dirinya sendiri untuk meniduri Clue. Clue pun segera menghindari Carter karena tatapan dari Carter membuat dirinya merasa begitu tidak nyaman. Siapa dia? Untuk apa aku memberi rokok padanya? Aku tidak akan melakukan itu. Keterlaluan, kata Rylan. Rylan kembali berkata dengan nada suara yang dingin, "Kenapa kamu berbicara seperti itu? Cepatlah minta maaf pada Tuan Xiao." Carter berpura-pura ramah dan melambaikan tangannya sambil berkata, "Rylan, jangan salahkan Clue. Aku suka akan sikapnya yang kasar itu." "Oh iya? Apa yang dikatakan oleh Clue tadi?" "Dia berkata tentang orderan dari Qianjun Group. Apa yang terjadi sebenarnya?" Graham pun menceritakan kembali hal yang sebelumnya terjadi di keluarga Tang. Saat ini, Carter pun menyadari keberadaan Kingston yang sedang berdiri di belakang Clue. Dia bahkan mengira kalau Kingston adalah supir pribadi Clue.
Dia sama sekali tidak menyangka kalau Kingston adalah menantu yang dicari oleh Rylan untuk Clue. Ekspresi wajah Carter seketika berubah dan ia pun berkata, "Rylan, aku sudah akan membawa pergi Clue. Kamu harus segera membatalkan hubungan pernikahan di antara mereka." Meskipun Clue sudah mendapatkan orderan dari Qianjun Group, aku tetap saja bisa membatalkan orderan tersebut hanya melalui satu telepon saja. Jangan lupa kalau partner kerjasama yang paling dekat dengan Qianjun Group adalah keluarga Xiao. Qianjun Group akan memberikan orderannya kepada perusahaan lain setelah keluarga Xiao merasa cukup. Kingston lalu melirik ke arah Carter dan berkata, "Aku mendapat informasi kalau Waxton sudah meninggal. Kamu merupakan anggota keluarga Xiao, mengapa kamu tidak mengikuti acara pemakaman kakekmu dan malah datang ke keluarga Tang?" "Hei bocah, kamu cari mati." Carter langsung berdiri untuk menarik kerah baju Kingston dan langsung menamparkan wajahnya. Kingston langsung mengangkat tangannya untuk menahan tamparan dari Carter dan Kingston pun mendorong tangannya itu. Meskipun tenaga yang dikeluarkan Kingston tidak begitu besar, namun Carter tetap saja terjatuh di atas sofa seperti seorang wanita. Carter merasa begitu marah akan hal ini. Dia merupakan anggota keluarga Xiao yang sangat disegani oleh semua orang di kota ini. Namun dia malah didorong hingga terjatuh oleh pria miskin ini. Yang parahnya adalah Kingston berani untuk membahas hal tentang kakeknya yang telah meninggal itu. Kematian Waxton memanglah telah diketahui oleh semua orang, namun tidak ada satupun orang yang berani membahas hal ini. Kingston adalah satu-satunya orang yang berani membahas kematian Waxton. Carter lalu melempar sebuah pisau ke lantai dan berkata, "Aku akan memaafkan kamu setelah kamu memotong salah satu tanganmu. Kalau tidak, aku akan menenggelamkan kamu ke dalam laut." Graham segera berdiri dan berkata, "Kak Carter, silahkan duduk dan merokok agar amarahmu bisa segera reda. Membunuh menantu miskin ini bukanlah hal yang susah dan kamu tidak perlu memikirkan keluarga Tang. Kamu boleh membunuhnya kapanpun kamu malu. Setelah dia mati, Clue akan menjadi milikmu." Clue merasa begitu marah setelah mendengar hal ini. Dia lalu menggertakkan giginya dengan erat. Setelah duduk, Carter pun menatap ke arah Kingston dan berkata, "Bocah, kamu tidak akan bisa selamat kali ini." Kingston hanya tersenyum dan tidak menghiraukannya. Kalau bukan karena mereka berada di kediaman keluarga Tang, dia pastilah sudah membunuh Carter. Clue lalu memberikan surat kontrak itu sambil berkata, "Kakek, ini adalah perkataanmu sendiri. Kamu berkata kalau kamu akan mengakui Kingston jika kami bisa mendapatkan orderan dari Qianjun Group. Ini bukan lagi orderan sebesar 60 M, melainkan 200 M. Apa? 200 M. Rylan merasa begitu terkejut. "Kakek, ada berita besar yang baru saja muncul." Pemimpin Qianjun Group menyambut Clue untuk masuk ke dalam bangunan besar Qianjun Group. Saat ini, seorang wanita pun berlari masuk ke dalam ruang tamu dengan ekspresi wajah yang pucat. Bersambung.